Kesuksesan kita di mata Allah adalah ketika kita hidup mengasihi sesama. Mari lihat perikop penghakiman terakhir di Matius 25 ayat yang ke-31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ayat 45 berkata gini, "Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Kalau kita ingin sukses di mata Allah, ternyata takaran Tuhan untuk hidup kita adalah selama hidup kita di bumi, kita belajar mengasihi sesama dan tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri. Dikatakan firman Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan untuk salah seorang yang paling hina, kita lakukan juga untuk Tuhan. Demikian juga ketika kita tidak melakukan segala sesuatu untuk salah seorang yang paling hina, kita tidak lakukan untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan sedang mengajar kita bahwa ketika di dalam hidup ini kita bisa belajar mengasihi sesama yang kelihatan, maka kita sedang mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus belajar mengasihi sesama kita. Hukum dunia selalu berbanding terbalik dengan hukum kerajaan sorga. Hukum dunia berkata ukuran kesuksesan dunia adalah seberapa banyak yang kita miliki. Tapi hukum kerajaan sorga, kesuksesan hidup kita di mata Allah adalah seberapa banyak yang kita bagi. Di dalam hidup, manusia cenderung mengumpulkan untuk dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Tetapi hukum kasih mengajar kita untuk selalu berbagi, untuk peduli kepada orang lain, tidak hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Belajar bagaimana Yesus memberikan teladan, bagaimana dia datang untuk melayani, memberikan dirinya, merendahkan diri sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Saya percaya kalau kita bisa belajar dari Yesus, bagaimana kita nggak hidup hanya untuk diri sendiri, tapi selama hidup di bumi, kita belajar mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita akan menjadi orang yang sukses di mata Allah.